Ya, Anda masih bersama Kompas Pagi, Saudara. 10 hari lagi warga Jakarta akan kembali memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Pemilu putaran 2 yang digelar 20 September mendatang pun diharapkan berlangsung dengan jujur dan adil agar dapat menjalin pasangan terbaik untuk memimpin ibu kota. Iya, namun isu SARA teramat kental pada babak penentuan Pilkada Jakarta ini. Dan untuk membahas itu semua sudah hadir di studio Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah dan peneliti LIPI Siti Zuhro. Dan pertama kita langsung akan bertanya ke Ibu Siti. Terima kasih tentunya sudah hadir di Kompas Pagi kali ini. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu Siti, selamat pagi Pak Ramdansyah. Selamat pagi. Ke putaran kedua, 20 September. Nah, kira-kira apa yang menjadi ganjalan dalam putaran kedua nanti Ibu Siti? Kita kepingin ada pilkada yang efektif ya, pilkada yang korelasinya positif nantinya. Oleh karena itu memang semua tahapan pilkada, terutama sekarang ini tahapan penentuan putaran kedua adalah betul-betul tahapan yang memberikan satu pembelajaran yang lebih ini ya, lebih substansial gitu, lebih bermakna, yaitu adalah bagaimana kampanye ini bisa menjadikan warga masyarakat Jakarta adalah memahami apa yang akan dilakukan nantinya, karena ada pengenalan atau semacam kampanye secara terselubung maupun tidak ya dari dua pasangan calon ini, kelebihan dan kekurangan masing-masing calon. Jadi bukan isu yang mempersatukan lalu yang berkonotasi tidak positif ya. Kita tahu bahwa di putaran pertama isunya adalah benchmarkingnya adalah perubahan. Jadi change gitu untuk masyarakat Jakarta lah. Yang kedua ini kayaknya bukan perubahan lagi, tapi adalah penyatuan kita terhadap isu yang mungkin lebih mengerucut ideologi. Lah, ideologi ini sangat sensitif, sangat sensitif. Kita harus handle with care. Kita harus mengelolanya dengan cukup bijak, cukup matang, dewasa. Jangan sampai membenturkan dua komunitas yang berbeda atau bahkan beberapa komunitas yang berbeda yang memang kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Lah, ini yang harus dijaga betul ya, karena ini berkaitan dengan stabilitas dan tentunya keamanan di Jakarta. Ini ibu kota, dan menurut saya memang pembelajaran dari dua pasangan calon ini harus pembelajaran yang betul-betul substantif gitu ya. Apa program yang akan mereka sampaikan, lakukan, katakan 1 tahun pertama itu apa ya dari dua pasangan calon, 2 tahun pertama itu juga akan melakukan apa, dan 3 tahun dan seterusnya itu. Nah, ini tadi ideologi adalah penting ya. Nah, kalau kita lihat dari Pak Ramdansyah, bagaimana melihat ini, dan nanti Panwaslu harus melakukan apa supaya tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran seperti di putaran pertama? Ya, pertama saya harus sampaikan hasil penelitian Puskapolri, Pusat Kajian Politik Visip UI kemarin yang disampaikan pada publik pada hari Minggu kemarin, menyatakan bahwa sebenarnya terkait dengan misi visi program kedua kandidat itu sangat bagus sekali. Tetapi bagaimana misi visi program ini kemudian disampaikan dalam waktu 14 hari dan putaran kedua hanya 3 hari. Padahal dan banyak waktu itu yang kosong, dan kemudian teman-teman Puskapol menyatakan bahwa ada ruang-ruang kosong di sana yang kemudian diisi dengan isu SARA. Seharusnya ini kan masyarakat dibuat cerdas dengan misi visi program yang sangat baik ini, masyarakat kemudian bisa menilai, dengan kemudian masyarakat menjadi oh iya ternyata program ini sangat applicable, yang ini ternyata tidak cocok untuk Jakarta. Nah, ini menurut saya percuma misalkan pasangan calon udah membuat misi yang bagus, program yang bagus, tapi kemudian waktunya itu hanya mepet 14 hari. Jadi dengan kata lain, masalah teknis juga punya peran di sini ya? Betul, ini ada persoalan. Ruang-ruang kosong ini diciptakan oleh tadi sistem, misalkan bagaimana peraturan KPU setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, dia harus pemilu kada menunggu dulu sampai 2 bulan, 3 bulan. Putaran kedua juga sama, 20 Juli ditetapkan sebagai... angin ya? Iya, ditetapkan 20 Juli, kemudian harus menunggu lagi tanggal 14, 15, 16 September untuk kemudian melakukan campaign, melakukan kampanye. Dan ini kan sangat lama, saya hasrat untuk ini kan seharusnya boleh gitu, tapi kemudian ini seharusnya kan misi visi program. Menurut saya ini harus direvisi nanti, bahwa undang-undang atau peraturan KPU ini setelah ditetapkan seperti Undang-Undang Nomor 10 waktu itu, setelah ditetapkan sebagai peserta pemilu, partai politik dapat melakukan kampanye hingga hari, artinya 9 bulan itu. 9 bulan boleh melakukan kampanye, dan yang 14 hari atau 3 pekan itu adalah terkait dengan kampanye rapat umum atau dialog. Nah, atau Mbak, tadi saya boleh ngutip sedikit Mbak Vivi ini, bahwa tadi seharusnya kan misalkan incumbent siapapun yang ini menjadi peserta pemilu kada, baik Pak Jokowi atau misalkan Pak Fauzi Bowo kan waktu undang-undang sebelumnya kan, itu bahwa
dia harus mundur dulu dari jabatannya kan. Sekarang kan cuma hanya izin cuti kampanye. Artinya mau fairness ini kan seperti itu, sehingga menurut saya ini persoalan gitu kan. Artinya Legal framework. ya kita tetap saja Panwas terkait dengan isu SARA ya. Ketika ruang-ruang kosong ini orang bentar-bentar lapor, ada orang kegiatan Pak Fauzi Bowo sebagai kepala pemerintahan, ini ada kampanye terselubung. Ini kan kita juga harus melakukan pendidikan politik bahwa tidak kemudian serta-merta orang sebagai peserta pemilu kada itu pasangan calon melakukan kegiatan sebut kampanye. Tidak, ada kegiatan sosialisasi, ada kegiatan tatap muka, atau kegiatan yang namanya kepala pemerintahan, itu sah. Ya karena dua-duanya nggak siap kalah. Jadi semua bisa bergerak di starting sama, setidaknya harapan kita seperti itu. Nah Bu Siti, kalau kita lihat kan memang di putaran kedua ini bahkan kita lihat ada drama kemarin. Roma Irama sampai menangis ya waktu memberikan keterangan. Nah, apakah dalam putaran kedua ini isu SARA justru semakin kental dibanding yang pertama? Saya melihat iya, kecenderungannya. Jadi pasca putaran pertama itu sudah bisa diduga, bisa diprediksi kecenderungan itu mengarah ke sana. Jadi sebetulnya ini adalah kita belum cukup ya legal framework, payung hukum yang menjamin bahwa kemungkinan ada kegiatan yang disimpangkan, diselewengkan itu sudah ada payung hukumnya. Jadi katakan gitu bahwa isu SARA haram hukumnya, money politics haram hukumnya, itu bagus lagi gitu ketimbang hanya sekedar kita seiman. Seiman memang iya menurut Islam, tapi apakah itu etis? Kita harus mungkin mengkaitkan antara ini ranahnya hukum, ini ranahnya etika berpolitik. Nah, etika berpolitik itu tahu sendiri. Jadi pembelajaran itu lekat sekali, syarat dengan etika politik, moral politik, bahwa apakah etis saya seorang calon pemimpin nantinya melakukan kegiatan yang katakan melanggar etika. Lah itu yang nanti akan juga berpengaruh ke etika pemerintahan. Lah itu masalahnya. Jadi menurut saya masalah etika politik ini juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan cukup dalam, cukup serius gitu. Karena ketika itu yang dilanggar, nanti orang itu kurang ya, calon itu kurang integritasnya. Ketika kredibilitas integritas itu menurun, lah ini nantinya ada mosi tidak percaya, ini bahaya juga. Ya, dan kalau legal framework atau payung hukum itu belum cukup, lalu apa yang seharusnya dilakukan? Tapi nanti jawabannya usai jeda. Baik, saudara, kami akan segera kembali seusai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Potensial dimainkan dalam pilkada ini. Nah, lalu apa yang efektif untuk mencegahnya? Iya, dalam pilkada ini kan ada peran elit dan aktor ya. Jadi menurut saya elit dan aktor terkait, stakeholders terkait itu bertanggung jawab penuh. Jadi tidak hanya KPU sebagai penyelenggara pilkada ya, maupun Panwasluda sebagai pencegah dan pengawas penyelenggaraan pilkada, tapi juga semua stakeholders. Jadi partai politik, politisi, civil society, mass media ikut bertanggung jawab bahwa pilkada DKI ini harus sukses, damai, dan tentunya tidak justru mengoyak-ngoyak gitu ya kebinekaan kita, mengoyak-ngoyak esensi tujuan dari pilkada itu sendiri, yaitu bagaimana kita mampu nantinya memilih calon yang betul-betul less risky, tidak berisiko banyak, punya integritas, punya kredibilitas dan kompetensi. Itu yang kita inginkan. Jadi bukan penonjolan-penonjolan pernak-pernik yang menginterupsi selama ini. Kita dibingungkan dengan kasus kebakaran. Ini adalah cara incumbent untuk menang. Lalu mungkin terorisme seperti itu lagi. Lalu isu SARA, dua-duanya memainkan isu SARA dengan bagus. Dan juga isu dizolimi, menurut saya kita harus mengakhiri. Isu dizolimi, siapa yang paling terzolimi kita kasihan dan kita jadikan pemimpin. Tidak perlu itu. Jadi kita harus rasional bahwa demokrasi ini mengajarkan kita memilih betul-betul calon yang punya integritas, kapabilitas, kompetensi tadi. Bukan orang yang paling dizolimi di dunia, bukan seperti itu. Ini menyesatkan menurut subjektif saya. Juga seperti itu ya. Nah, Pak Ramdan, tadi kita sempat menampilkan juga ada beberapa pelanggaran yang diduga laporan pelanggaran gitu kira-kira. Nah,
udah ditindaklanjuti nggak semua ini? Atau bahkan kami dapat informasi juga bahkan Panwaslu dinilai terlalu lembek dalam menindaklanjuti laporan-laporan semacam ini. Bagaimana tanggapannya? Ya, kalau soal terlalu lembek kami tentu saja tidak bisa melebihi kewenangan kami. Tadi bahwa kami bukan Superman, mana yang memang harus kami lakukan. Apabila melebihi ketentuan perundang-undangan kami melanggar, dan ini artinya kita nggak boleh penegak hukum kemudian melanggar hukum. Yang kedua terkait isu misalkan Omai Rama kan sudah kita putus, Dewi Aryani kemarin kita sudah sampaikan juga bahwa memang tidak memenuhi unsur sebagai black campaign yang dilakukan oleh Dewi Aryani, tapi kemudian ada sebuah saran atau mandatori lah yang lebih progres kami sampaikan bahwa tim kampanye pasangan calon ini terkait dengan ruang-ruang kosong sebut oleh Puskapol UI ini dalam isu SARA, politisasi isu segala macam, harus ada yang bertanggung jawab. Tidak bisa kemudian melepas begitu saja, katanya misalnya Bang Haji Roma atau Dewi Aryani ini kan bukan bagian tim kampanye. Oh, tidak bisa, ini tetap harus ditertibkan oleh pasangan calon. Bahkan kalau perlu kami minta agar kepada tim sukses menyampaikan pada publik, kepada media, pada siapapun bahwa inilah tim kampanye kami. Yang kedua, terkait dengan spanduk-spanduk alat peraga yang mengandung unsur SARA, kan selama ini Panwas tidak tahu nih siapa yang memasang ini, yang memancing ini. Tapi sekali lagi tetap kami minta mereka bertanggung jawab. Isu terkait dengan misalnya salah pasangan calon itu kemudian menyerang yang lain, kita minta mereka yang menurunkan. Karena ini terkait dengan nggak bisa dong misalkan calon pemimpin nggak bisa menertibkan misalkan bagian tim kampanye, kemudian tim sukses atau siapapun. Terkadang jawabannya adalah ya itu kan simpatisan, kita tidak tahu simpatisan itu siapa. Tidak itu. Ini harus kita sama-sama karena kan kita mau menyelesaikan ruang kosong ini. Bahkan kemudian dalam hal misal Dewi Aryani kami minta, ini kan Dewi Aryani muncul misalkan dalam salah satu lembaga penyiaran dan kemudian seolah-olah kacapnya kan jadi bagian tim kampanye. Ternyata bukan, baik secara otentik misalkan maupun dari pernyataan dari lembaga penyiaran, oh ya kami salah, ternyata yang kami undang kapasitasnya bukan sebagai tim kampanye. Padahal statement seorang tim kampanye kan bisa menjadi produk politik bagi pasangan calon. Ini menurut saya sekali lagi penertiban terhadap tim kampanye maupun yang bukan tim kampanye ini harus dilakukan. Nah, sebenarnya kendala-kendala yang dialami Panwaslu dalam melakukan penertiban ini apa saja, Pak Ramdan? Sebenarnya kami sudah minta endorse kepada pemerintah sendiri apabila terkait dengan pelanggaran yang tidak ada hubungan dengan Panwas, misalkan Undang-Undang 32 tahun 2004 atau peraturan KPU. Pemerintah kan punya perangkat, ada Perda nomor 8, misalkan dipasang tiba-tiba di Semanggi depan Polda, itu kan yang namanya menghimbau yang satu agama. Oke lah Panwas nggak bisa, tapi kan misalkan kalau nggak bisa, itu ada Perda nomor 8 tahun 2007. Kalau Panwas sendiri malam itu kan kita selesaikan, ternyata teman-teman kepolisian membantu kami untuk menurunkan. Padahal sebenarnya banyak alat peraga misalkan yang mengandung unsur SARA di beberapa tempat. Dengan Perda nomor 8 pemerintah dalam hilirnya Satpol PP sudah bisa menurunkan tanpa sebenarnya Panwas. Dan ini tentu saja dengan cara ini bisa kemudian menertibkan isu-isu SARA, jangan membuat orang stigma. Oh benar ada SARA. Ini yang rawan. Ketika kami lakukan pembiaran, maka kami mulai menciptakan bahwa isu SARA itu ada. Justru itu kami hindari. Bu Siti, jadi terakhir ini mungkin kasihan juga jadi Panwaslu ya, terbatas oleh kewenangan seperti itu nggak? Iya, Panwaslu DKI ini sebetulnya sudah diberikan payung hukum. Payung hukum yang terakhir itu undang-undang memperkuat posisi Bawaslu ya dan perangkatnya. Artinya dia mencegah, dia mengawasi. Sebetulnya dalam masyarakat yang demokrasinya sudah mantap itu, mohon maaf, kita tidak perlu lagi Bawaslu, Panwaslu, ini tidak perlu. Tapi civil society itu yang akan mencermati, memonitoring dan sebagainya. Lah karena kita dianggap ya, civil society atau masyarakat ini dianggap masih perlu bantuan dari Panwaslu. Itu mereka inilah yang sebetulnya melakukan itu. Lah apa yang kita harapkan adalah baik KPU DKI Jakarta maupun Panwaslu DKI itu harusnya memang netral, profesional, independen, dan melakukan secara proaktif. Khususnya dalam hal pilkada seperti ini, tahapan-tahapan yang sangat kritis krusial ini, Panwaslu harus melakukan kinerja yang proaktif, merespon semua laporan dan disampaikan sesuai dengan memang tugas pokok fungsinya, siapa yang memang harusnya menangkap ini. Jadi katakan kalau pidana diberikan ke penegak hukum. Sejauh mana yang melanggar mungkin
Panwaslu bisa memberikan himbauan secara warning keras gitu ya. Tolong stop untuk memasang segala atribut yang sangat tidak bermanfaat dan tidak memberikan edukasi positif. Nah, itu. ini juga salah satu yang peran pentingnya adalah bahwa pemilih diharapkan untuk lebih cerdas dalam memilih ya. Nah, Betul. bagaimana caranya supaya pemilih atau masyarakat lebih cerdas menentukan pilihan? Iya, menurut saya memang teman-teman CSO ya, koalisi dan sebagainya sudah melakukan selebaran kecil-kecil untuk semacam tolak money politics, tolak isu sara gitu ya, jangan gadekan diri dan pilkada damai dan sebagainya itu justru teman-teman CSO yang melakukan itu. Jadi ini adalah salah satu wujud konkret betapa CSO itu saling bahu-membahu dengan networkingnya dan langsung turun ke masyarakat. Lah ini sangat positif menurut saya. Baik. Dan kita harus kunci dengan kontrak politik supaya kontrak yang sara tadi tidak jadi. Gitu. Kontraknya politik aja, bahwa jadi program gitu. Harus ada peran Iya. bersama-sama dari semua pihak ya. Dan kita akhirnya sampai juga di ujung perbincangan kita kali ini, dan tentunya Kompas TV juga akan ikut mengawasi dan mengawal nanti jalani pilkada putaran kedua. Dan jangan kita lupa masyarakat C2 Plano kalau kita butuh itu supaya dipotret pada hari H di TPS. Baik, itu tentunya Kita semoga semua juga berharap didengar. semua berjalan lancar nanti ya di putaran Masyarakat yang kedua. menonton perbincangan kali ini tentunya juga bisa melihat langsung bagaimana kira-kira inspirasi menuju ke pilkada putaran 2 nanti. Terima kasih Pak Ram dan terima kasih Pak Bu Terima Siti. kasih sudah di studio kami. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami seputar menjelang pilkada putaran kedua di DKI Jakarta. Dan Kompas Pagi masih punya informasi pilihan lainnya juga dari dalam negeri dan juga nanti dari mancanegara. Tapi tetap jeda sejenak ya. Kita tunggu nanti selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah di Kompas Pagi.